Ya, dengan hadirnya masuknya pengamanan dari TNI itu intinya kan untuk gampangannya mempermudah. Jadi untuk mempermudah operasional maupun pergerakan agar supaya aman gitu. Jadi saya kira kita jangan terbawa atau terforsir untuk berbenturan dengan TNI ya. Itu pesan-pesan saya, di mana saya mengajak teman-teman ini berpikir logik, berpikir rasional, jangan sampai kita warningnya kita jangan berbenturan dengan TNI. Dan juga jangan berbenturan dengan polisi. Ini kan sebenarnya kepolisian itu baik-baik saja. Di sana-sana ya, hanya saya kira di Pati ini ada sesuatu kejanggalan yang tentunya kita sampaikan. Jadi mari kita kembali ke agenda reformasi atau aliansi ini untuk koreksi di dalam aliansi perubahan ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang bergerak, catat yaitu tanggal 13 Mei 2026 kita bergabung di aliansi warga Pati Kidul, warga Pati Timur, Pati Utara, dan Pati Barat ya, bersatu untuk menuntut reformasi total di dalam penegakan hukum yang dilakukan Polresta Pati maupun Kejaksaan dan Pengadilan. Jadi intinya bahwa masyarakat ini menolak rekayasa kasus. Kalau memang masyarakat mengadu permasalahan itu, tolonglah kepolisian itu membantu, tidak mempersulit gitu loh. Cuma sekedar membayar pajak kendaraan bermotor saja dipersulit, melaporkan di SPKT saja dipersulit. Jadi kita berjibaku untuk menuntut keadilan, justru karena ini adalah bentuk kepercayaan kita kepada institusi Polri. Hanya oknum-oknumnya saja yang harusnya kita sampaikan. Saya dalam hari ini bekerja sama dengan Arum Taylor sudah berjibaku total memperjuangkan alas hak atau kedaulatan saya yang sengaja dihalang-halangi suatu instansi akibat pengalihan kasus atau pengingkaran alas hak dilakukan oleh oknum seseorang tertentu karena permasalahan pidana, di mana saya direkayasa seolah-olah saya pelaku KDRT waktu itu. Saya dipancing oleh istri saya untuk keluar dari rumah, lalu di tengah jalan dihadang oleh orang dempak-dempak begitu, orang tegap-tegap itu. Saya kira itu apakah TNI atau kepolisian kita tidak tahu, yang jelas saya dibawa begitu saja dan disekap di beberapa tempat hingga hampir ada 2 minggu ya, bahkan lebih. Jadi waktu itu dipindah di suatu tempat di botol kecap sana, di gudang botol di sekitar Pelangitan sana. Terus saya disekap di kandang anjing, di sebuah kandang anjing, pitbull besar-besar itu. Terus saya disekap di gudang sebuah hotel mini baru. Saya disekap di LI waktu itu, lalu dipindah di Jaya Agung ya, di sebelah perumahan polisian itu. Lalu saya juga disekap di Kencana selama 3 hari. Terakhir kita interogasi, diminta keterangan di Kurnia sekira jam 2 sampai jam 5 hampir maghrib ya, di waktu itu sekira tahun 2013 itu ya. Dan kejadian seperti itu tidak 1-2 kali saya mengalami penganiayaan di tengah jalan ya. Saya mengalami ditabrak kendaraan yang tidak saya kenal di Jalan Botok, juga saya agak memar semuanya, kita laporan. Dan saya juga dilabrak orang di rumah membawa bendu dan wadung ya, TP waktu itu, kasusnya kasus TP. Kita juga laporkan di Polsek Winong, tidak ditanggapi. Yang pasti saya fokus kepada kasus perampokan, perampasan, penculikan, pemerasan
aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang terjadi di Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011, di mana dugaan kuat saya pelaku-pelakunya adalah oknum anggota polisi, sekira ada 15 orang, di mana 5 orang pakai mobil satu, sehingga waktu itu ada 3 mobil, yaitu 1 mobil Espas, 1 mobil Avanza merah, dan ada APV krem gitu ya. Jadi saya menyesalkan kejadian persekusi-eksekusi yang kami alami, di mana istri dan anak saya diculik dan dibawa kabur, ya, diduga dibawa ke selatan sana, dan saya diputar-putar di utara di sekitaran Polresta Pati. Dan pelakunya adalah oknum-oknum anggota polisi, ya, entah itu buser atau serse kita tidak tahu, dan permasalahannya apa kita juga tidak tahu, di mana saya dipersekusi, ya, diputar-putar, disekap di beberapa tempat, dilepaskan. Sampai dengan hari ini kasus ini belum clear, di mana anak dari istri saya tidak bisa saya temui, belum ada upaya penyelesaian, dan pengalihan kasus itu melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kita sudah berjibaku dan meminta kepolisian dan mendesak kepolisian Polres Pati, Sekyu Mabes Polri untuk menangkap, ya, mengungkap para pelaku pembajaan dan penculikan terhadap anak dan istri saya. Apakah di situ ada keterlibatan kepala-kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati maupun di instansi lainnya terkait dengan masalah-masalah dengan pribadi maupun instansi. Selanjutnya, bahwa apa yang kami sampaikan sebagai korban maupun mewakili kuasa khusus, kita meminta agar pihak-pihak dapat membantu upaya untuk memperjelas atau melakukan penyelesaian perkara yang kami hadapi, yang diduga hal itu disampaikan kembali berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu pasal 277 KUHP, 374, 378, dan tentu penculikan, ya, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut, dan mungkin ada keterlibatan oknum guru di SD di Tambak Romo, dan dugaan berkembang kasus tersebut adanya upaya tekanan-tekanan psikis dan tekanan fisik dari para pihak atau atasan instansi dinas pendidikan, karena mungkin adanya dugaan keterlibatan Dinas Pendidikan Tambak Romo yang terlibat, dan kita meminta bantuan ini agar secara objektif, agar ada upaya penyelesaian surat, baik apa itu surat benefisier maupun surat gade atau upaya rehabilitasi nama baik ataupun denda, karena memang akibat dari perkara ini adalah sangat menyengsarakan seseorang, merusak nama baik seseorang, merusak reputasi seseorang, sehingga tidak ada salahnya saya sampaikan selalu dan mohon bantuan kepada kepolisian Polresta Pati untuk mengungkap peristiwanya. Jadi yang saya tuntut adalah peristiwa waktu itu, di mana siapa yang turut serta membantu dan apa yang diperlukan kepolisian untuk mengungkap bukti, sehingga kita menyampaikan ini sebagai proses yang berkelanjutan sebagai bentuk koreksi pelayanan kepolisian. Selanjutnya, saya sudah berdarah-darah dan berkeringat berair mata untuk meminta kepolisian untuk mengungkap, sehingga sadar ataupun tidak sadar, saya sebenarnya tidak keberatan kasus ini untuk dibuka lebar-lebar. Saya akan sangat apresiasi jika tentunya Bapak Jaka Wahyudi, Kepala Kepolisian Resort Pati, untuk berapresiasi di dalam menggelar perkara, membuat gelar perkara, sehingga kasus kejahatan ras, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan pembegalan di Jalan Mojolawaran Gabus ini dapat terungkap. Karena apa? Harapan saya bahwa adanya dugaan keterlibatan mafia yang membackingi atas kejadian dengan teorema prima, itu teorema causa prima, dengan yang terdiri dari beberapa instansi, keterlibatannya yaitu ada di
Dinas Pendidikan Kabupaten Pati maupun dinas yang lain yang hal ini ditutupi dan sulit terungkap. Karena kita sudah juga melaporkan secara administratif di SPKT ya. Kita juga berulang kali, tetapi ternyata ada pihak-pihak yang tidak terima sehingga terobsesi dengan pikirannya sendiri terus mengalihkan kasus dengan menyerang fake threatening era atau membuat laporan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara. Jadi seharusnya yang bersangkutan itu bisa menanggapi mungkin dengan pembuktian terbalik atau bagaimanapun kalau memang tidak terima untuk mengungkap perkara tersebut, apa kira-kira motifnya, apa tujuannya, dan kita mencari petunjuk bagaimana agar supaya ini menjadi bahan kajian untuk hal yang lainnya. Kita buka indikatornya bahwa di sana ada upaya permufakatan jahat, tipu daya, dan hal-hal yang sifatnya manipulatif, sehingga berkaitan dengan nomenklatur yang ada kita bisa diingkari jika memang tidak bisa membuktikan, dan itu pun tidak masalah apakah ini kasus ini condong untuk mengarah kepada perdata ataupun pidana. Itu dulu, nanti akan saya sampaikan beberapa permasalahan yang saya hadapi hampir selama 16 tahun dengan yang bersangkutan.